Baik, jadi selamat malam, salam sehat buat semua. Sesuai dengan silabus di pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang prinsip dasar ilmu lingkungan hidup, ya, kemudian aplikasinya untuk bidang jalan. Nah, di ini bab ini sebetulnya ada 3 hal penting yang nanti kita mau bahas. Yang pertama itu adalah apa itu lingkungan hidup. Lalu yang kedua, prinsip dasar ilmu lingkungan itu apa? Lalu kaitannya dengan jaringan jalan itu seperti apa? Sehingga nanti kita lihat, oh ternyata aplikasi ilmu lingkungan untuk jaringan jalan itu di mana hubungan sebab akibatnya dan juga hubungan umpan baliknya. Nah, guna memahami substansi dari bab 3 ini, maka akan dijelaskan satu persatu di subbab 31, 32, dan 33. 3.1 tentang lingkungan hidup. Kalau kita baca di ensiklopedia bahasa Indonesia, ya kalau kita baca di ensiklopedia bahasa Indonesia, menyatakan bahwa lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di luar suatu organisme. Meliputi ada yang namanya lingkungan mati atau abiotik. Lingkungan mati itu adalah lingkungan di luar dari organisme yang terdiri dari benda atau faktor alam yang tidak hidup. Misalnya bahan kimia, ada suhu, cahaya, gravitasi, atmosfer, dan lain-lain. Itu kategorinya lingkungan mati atau abiotik. Yang kedua adalah lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup ini atau disebut sebagai biotik, yaitu lingkungan yang terdiri dari organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, maupun manusia. Itu pengertian dari lingkungan menurut ensiklopedia bahasa Indonesia. Lalu kalau kaitan dengan pembicaraan kita hari ini adalah lingkungan hidup, maka dia akan fokus pada pembicaraan tentang biotik atau lingkungan hidup. Nah, kalau kita ambil definisi lingkungan hidup itu apa? Saya ambil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Nah, kelangsungan, jadi kesatuan ruang dengan semua yang ada di dalam ruang itu adalah apa? Benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, itu mempengaruhi. Jadi dia mempengaruhi apa? Alam, kelangsungan peri kehidupan, kesejahteraan, serta makhluk hidup lainnya. Jadi pada dasarnya kalau kita mau memahami arti penting lingkungan hidup bagi manusia, kita harus memahami arti daripada kesatuan ruang. Kemudian pengaruhnya terhadap alam, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Kemudian di dalam konteks kesatuan ruang, saya ambil pengertian. Pengertian, kalau kita bicara kesatuan ruang, saya ambil pengertian ruang dulu. Ruang, kalau saya lihat di Undang-Undang 26 2006 tentang penataan ruang, itu di pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa ruang itu adalah wadah. Wadah ini sama dengan tempat atau wilayah, ya, yang meliputi ruang darat,
ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan. Jadi kalau kita bangun sebuah jalan, kita bikin gedung, kita bikin embung, bendung, atau apapun kegiatannya yang terkait dengan bidang teknik sipilan, itu pasti kita butuh yang namanya ruang. Kita butuh wadah. Entah nanti itu di darat, di laut, di udara, termasuk di dalam bumi. Itu kita pakai, kita butuh ini ruang untuk apa? Untuk berkegiatan sih. Tujuan kita berkegiatan apa? Supaya kita bisa memelihara kelangsungan hidup. Nah, memperhatikan pengertian tentang ruang ini, maka kita harus memahami dulu yang namanya satu kesatuan wilayah. Satu kesatuan wilayah itu tempat atau wadah kita dan makhluk hidup lain, jadi termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan, itu berkegiatan. Kalau saya coba ilustrasi, apa itu ruang? Nah, ruang itu kalau kita lihat dalam ilustrasi ini, saya coba ilustrasikan ruang itu adalah wilayah di mana dia itu bisa ada di darat, bisa di laut, bisa di udara, bisa di dalam bumi, yang kemudian ini menjadi sebuah tempat. Tempat siapa? Ini landasan untuk manusia, kemudian makhluk hidup lainnya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, kita melakukan interaksi. Di dalamnya kita bikin segala macam kegiatan, termasuk bikin jalan ini, membangun jalan untuk kelangsungan hidup manusia. Ada interaksi di sini, interaksi antara ruang dan kegiatan. Manusia dengan kegiatan dan ruang. Manusia dan makhluk hidup lainnya dengan ruang. Manusia makhluk hidup lainnya dengan ruang untuk kelangsungan hidup, baik di darat, laut maupun udara. Jadi ini ada interaksi, tidak bisa kita lepas, tidak bisa lepas. Nah, kalau kita lihat dari gambaran ini, maka secara prinsip itu bisa kita pahami bahwa ilmu lingkungan itu memang ada kaitan erat ketika kita mau membuat atau membahas sebuah kegiatan dalam konteks ruang atau wilayah tertentu sebagai sebuah tempat manusia dan makhluk hidup memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi lingkungan itu punya kaitan erat dengan ruang ketika manusia mau membahas atau mau melakukan suatu kegiatan. Nah, yang paling penting untuk semua pihak, kalau kita lihat di undang-undang, maka prinsip yang paling mendasar ketika kita mau melakukan kegiatan, maka kita harus juga paham bagaimana melindungi dan mengelola lingkungan hidup itu ketika kita melaksanakan kegiatan, melakukan tujuan-tujuan memelihara kelangsungan kehidupan manusia dan juga tujuan-tujuan kesejahteraan manusia. Nah, kalau kita dari ruang tadi, kemudian kita kaitkan dengan kegiatan di sebelah dan kelangsungan hidup di sebelah, itu sebenarnya pada dasarnya kita sedang bicara konteks penataan ruang. Jadi kegiatan yang kita bicara di sini itu kalau kita lihat dari konteks penataan ruang, itu berhubungan dengan apa yang diklasifikasikan di dalam Undang-Undang 26/2007 tentang penataan ruang. Di pasal 4 menyatakan bahwa penataan ruang itu diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kegiatan, wilayah administrasi,
kegiatan kawasan dan nilai-nilai strategis. Nah, kita ini orang jalan, jembatan, itu sebetulnya yang kita lakukan itu adalah kita melakukan kegiatan kawasan dalam kaitan dengan penataan ruang. Makanya lihat tadi ada pola jaringan jalan yang creek, ada yang linear, ada yang radial, semi radial, tributory dan lain-lain. Itu sebenarnya pola itu sangat erat kaitannya dengan penataan ruang. Jadi itu kegiatan yang kita buat itu tidak bisa lepas dari penataan ruang. Jadi kalau ruang itu kita tata seperti Kota Kupang, dia tata ruangnya itu berbentuk misalnya dari BWK sampai BW7. Dia sebar dengan batas administrasinya, kan ada wilayah administratif di sini ya. Terus fungsi kawasannya misalnya kita Kupang PKN 1 atau PKN 2 misalnya. Kemudian nilai strategis kawasan, misalnya kita di Indonesia bagian timur, daerah perbatasan terluar, terpencil, misalnya daerah 3T, batas terdepan misalnya dengan negara-negara lain, atau strategis kawasan karena wilayah selatan atau gerbang selatan Indonesia dan lain-lain. Nah, sebetulnya itu kalau kita jadikan itu sebagai sumber informasi atau dasar informasi, maka kita akan melakukan penataan ruang itu berdasarkan klasifikasi yang tadi. Nah, kalau kita orang JJ, kita akan membuat atau memandang penataan ruang atau tata ruang itu dari konteks atau kacamata misalnya kegiatan kawasan, yang membangun jaringan jalan, membangun infrastruktur, misalnya pelabuhan. Kita lihat sekarang di Kota Kupang ada banyak taman kota dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya kegiatan-kegiatan kawasan yang juga bagian tidak terpisahkan dari penataan ruang. Kita juga orang jalan, jaringan jalan, kalau kita mau kembangkan atau kita mengembangkan atau membangun, itu tidak bisa lepas dari penataan ruang. Karena kita ada setelah tata ruangnya ada. Kalau tata ruangnya ada, tidak mungkin jalan ada. Contoh, kalau misalnya penataan ruangnya itu adalah daerah kawasan lindung, hutan lindung misalnya, atau tanah ulayat, atau daerah konservasi sumber daya alam, maka jalan tidak mungkin ada di situ. Atau kalau jalan ada di situ, ya tentu dengan izin dari lingkungan, misalnya pengelola, menteri terkait. Jadi kita tidak bisa asal sembarang bikin jalan. Nah, sayangnya di dalam penerapannya sulit ya. Artinya bukan sulit, ya tidak mau saja. Kalau kita lihat masih perdebatan. Karena semua orang anggap bahwa mereka yang punya, ya setiap sektor punya ego lah. Tapi sebetulnya tidak. Kita itu baru hadir, orang jaringan jalan itu hadir sebetulnya kalau tata ruangnya sudah diatur dengan baik. Itu baru jaringan jalannya baik. Kalau kita lihat Kota Kupang misalnya jaringan jalannya untuk kota wilayah tertentu bagus seperti di wali kota. Ya karena ada intervensi pemerintah, tanahnya Pemda. Tapi kalau di wilayah-wilayah lain yang sebenarnya tidak ada intervensi Pemda, itu kan jaringan jalannya waduh seperti benangkus, tidak terpola, tidak tertata, tributory. Kadang-kadang jalan buntu. Nah, itu artinya kurang tertata. Nah, di dalam konteks kegiatan kawasan itu di Undang-Undang Tata Ruang itu, Undang-Undang Penataan Ruang itu menjelaskan ada kegiatan yang mencirikan kawasan kota dan juga ada kegiatan-kegiatan yang mencirikan kawasan pedesaan. Apa ciri-cirinya? Kalau kita sebut sebagai kota, itu di situ tempat pemukiman, ada tempat pemusatan dan distribusi kegiatan, bukan pertanian. Itu apa? Misalnya kegiatan pelayanan jasa pemerintah atau civic center misalnya. Kemudian kegiatan pelayanan ekonomi atau kegiatan pelayanan sosial. Nah, itu
non pertanian, hampir pertaniannya tidak ada. Nah itu kita bisa masuk dalam ciri-ciri kawasan perkotaan. Hampir sebagian besar di kawasan perkotaan itu pasti agak susah dapat pertanian. Tetapi kalau di kota yang masih ada sawah ya, artinya masih campur ya, masih mungkin kota kecil atau kota sedang. Nah, kegiatan yang mencirikan kawasan pedesaan itu biasanya ada permukiman perdesaan, atau kegiatan pertanian, kegiatan-kegiatan pengelolaan tumbuhan alami, sumber daya alam. Pemerintahan juga ada, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, tetapi kebanyakan itu adalah kegiatan pertanian. Nah, kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan itu adalah bagian dari subsistem ruang menurut batasan administrasi. Jadi kalau omong bilang kawasan kota, kawasan perdesaan, itu juga bicara tentang subsistem ruang, tapi menurut batasan administrasi. Sama halnya dengan ketika kita bicara tentang jaringan jalan primer, jaringan jalan sekunder, maka itu adalah bagian dari subsistem ruang. Jadi subsistem ruang menurut batasan kegiatan kawasan. Nah, ada hal lain yang juga penting untuk kita pahami, bahwa di dalam satu subsistem ruang itu terdapat sumber daya manusia dengan berbagai macam kegiatan pemanfaatan sumber daya. Baik itu sumber daya alam maupun sumber daya buatan. Dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda-beda. Nah, apabila pemanfaatan ruang yang tidak ditata dengan baik, itu biasanya mendorong ke arah ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah. Juga ketidaksinambungan pemanfaatan ruang yang pada dasarnya ketersediaan ruang itu yang harusnya terbatas, itu kita tidak kendalikan dengan baik. Jadi sebetulnya kenapa kita penting untuk menata ruang, karena pada dasarnya ruang yang tersedia itu tak terbatas, atau artinya ruang yang tersedia itu sangat terbatas. Karena itu kita harus tata dia baik-baik. Kita harus tata dia. Kemudian manfaatkan dia secara terpola dengan baik. Ya, memang dalam konteks ini bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tetapi kalau kita adalah subsistem dari penataan ruang, maka kalau tata ruang misalnya pemerintah tidak menerapkan tata ruang dengan baik, atau pemerintah sudah buat tata ruang dengan baik, tetapi implementasi ruang, pemanfaatan ruang, misalnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditata, itu yang susah ya kita. Misalnya dulu kita rencana di jalur hijau, dari Brimob sampai di depan Aston. Kalau sekarang, kalau misalnya dulu jalur hijau semua, kan kita sudah bisa estimasi seberapa besar tarikan atau bangkitan perjalanan menuju zona itu. Dengan koridor Jalan Timur Raya, section misalnya dari kilometer 1 sampai dengan kilometer 5 misalnya. Itu sudah mudah untuk kita prediksi. Tetapi kalau tiba-tiba ruang itu ternyata berubah, misalnya hari ini diubah fungsinya menjadi kawasan campur, kita yang menderita ya jalan terbebani dengan apa? Volume lalu lintasnya. Yang tadinya kita, wah itu dulu, ini kan kalau kawasan hijau, kan orang paling hanya lewat saja. Ini sekarang orang harus berhenti di situ, melakukan aktivitas itu, tentu volume dia membutuhkan yang namanya parkir, dia membutuhkan kapasitas yang lebih besar karena orang cenderung pergi ke situ. Makanya mulai ada pelebaran, mulai penataan parkir dan seterusnya. Masalah mulai timbul lagi ya, karena ada ruang yang
berubah pemanfaatannya. Berubah pemanfaatannya kita sudah sulit mengatur transportasinya, mengembangkan jaringan jalannya, apalagi yang tidak ditata. Wah, itu lebih rumit. Ya, jadi itu kaitan antara bidang kita, ilmu sipil, kait kebinamargaan, apalagi berkaitan dengan jaringan jalan, sistem transportasi, sistem jaringan jalan, kaitan dengan penataan ruang. Itu di situ rumitnya di kita di situ, karena kita adalah derive, turunan dari demand, kebutuhan. Orang itu membutuhkan ruang untuk apa? Untuk tinggal, untuk bersekolah, untuk berkantor, untuk hotel, untuk pariwisata, untuk rumah sakit, ruang untuk aktivitas sosial lainnya, aktivitas ekonominya, itu kebutuhan. Dan kalau dia membutuhkan ruang-ruang itu, kalau dia taruh sembarang-sembarang saja, asal bangun saja, maka yang kacau adalah, atau yang pusing adalah kita, orang sipil, yang bicara transportasi, sistem transportasi atau sistem jaringan jalan, bagaimana mengatur pola kita yang pusing. Nah, gitu. Jadi kalau ditata, wah, itu lebih mudah, kita enak. Itu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 26 2007 itu penting untuk dilakukan penataan ruang. Kenapa? Karena dengan kita melakukan penataan ruang, kita bisa atau kita dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan. Termasuk mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Jadi kalau yang kita bicara jaringan jalan itu termasuk lingkungan buatan. Jadi kalau kita bikin jembatan, bikin jalan, terowongan, itu lingkungan buatan. Itu lingkungan buatan. Lingkungan alamnya ya sudah seperti ada hutan mangrove, ada sungai, ada kali. Itu lingkungan alam. Kita itu melakukan lingkungan buatan. Nah, kita membangun atau membentuk sebuah lingkungan buatan itu harus harmonis dengan lingkungan alam. Nah, kalau dia mau harmonis, ya harus ada penataan ruang. Gitu. Kenapa kita harus tata itu ruang? Supaya kita bisa melindungi, kita bisa mencegah dampak negatif dari lingkungan hidup. Oke, jadi kaidah penataan ruang itu harus dapat diterapkan dan diwujudkan di dalam proses perencanaan tata ruang wilayah. Jadi ada kaidah-kaidah penataan ruang. Nah, ada hal penting yang kita harus pahami terkait dengan tata ruang berdasarkan Undang-Undang 26 2007. Itu istilah penting yang menurut saya ini mungkin kita harus tahu posisi kita ada di mana. Pertama di pasal 1 ayat 2. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 26 2007 tentang tata ruang dinyatakan bahwa tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Jadi kalau kita bicara tata ruang, yang kita soroti ada dua. Struktur ruang dan pola ruang. Nah, kalau pola ruang itu yang kita lihat, oh ini pola ruangnya untuk kawasan pusat bisnis, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan, kawasan campur, kawasan pertanian, kawasan permukiman dengan intensitas tinggi, kawasan permukiman dengan intensitas sedang, kawasan permukiman dengan intensitas rendah, kemudian kawasan lindung, kawasan konservasi, dan seterusnya. Nah, itu kalau pernah lihat atau download peta tata ruang,
Nah, atau RT RW, rencana tata ruang wilayah Kota Kupang misalnya. Nah, itu akan lihat, akan kelihatan di situ. Ini ada kawasan A, kawasan B, kawasan B. Itu disebut-sebutkan di situ di dalam peta tata ruang. Nah, itu kita sebut sebagai pola ruang. Nah, struktur ruang yang mana? Struktur ruang itu adalah jaringan jalan. Jadi nanti ada peta jaringan jalan. Jadi peta jaringan jalan itu adalah wujud dari struktur ruang. Jadi tadi pola ruang, ini struktur ruang. Struktur ruang itu apa? Jaringan jalan. Master plan jaringan jalan. Atau jaringan jalan existingnya yang mana. Terus rencana pengembangannya nanti kemana. Nah, rencana mengembangkannya arahnya kemana. Itu dia lihatnya dari mana? Dari pola ruang. Jadi kalau pola ruangnya kita tata, mudah kita mewujudkan struktur ruang yang tertata juga. Tapi kalau kita tidak menata pola ruang, maka struktur ruang juga pasti hancur-hancuran, amburadul. Itulah posisi kita, jaringan jalan itu ada di, kalau kaitan dengan undang-undang tata ruang, kita ada di sini. Wujud dari struktur ruang, itu adalah jaringan jalan. Jadi sudah clear ya. Jadi struktur ruang itu susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan jaringan sarana. Jadi ada pusat-pusat permukiman. Dia dari rumah. Orang itu kalau kenapa dia membutuhkan sistem jaringan prasarana dan jaringan sarana. Sarana dan prasarana ini banyak. Telekomunikasi, ada air bersih, ada kesehatan, pendidikan, macam-macam. Itu jaringan prasarana. Jadi orang irigasi yang mau bikin, maaf, orang air bersih PDM misalnya. Dia mau bikin dia pun jaringan distribusi air bersih, ya dia harus tahu juga struktur ruangnya, pola ruang, sistem pusat-pusat pemukimannya seperti apa, pola ruangnya seperti apa. Baru dia bisa bikin jaringan prasarana untuk air minum. Orang telkom, untuk telepon, dia juga harus tahu tentang pola ruang, susunan-susunan pusat-pusat pemukiman. Supaya dari situ dia bisa menyusun, oh bagaimana sistem jaringan prasarana. Termasuk juga PLN, listrik. Jadi listrik, kebutuhan-kebutuhan dasar, kebutuhan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dia memiliki hubungan fungsional. Ya, kalau kita suomong bilang secara hierarkis itu berarti dia punya tata urutan. Memiliki hubungan fungsional, hubungan fungsi. Jadi kalau dia tidak ada fungsi, pasti tidak ada. Tapi ini hubungan fungsional. Itu berarti pasti ada. Termasuk kita, jaringan prasarana transportasi. Kita punya hubungan fungsional untuk mendukung apa? Kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki punya hubungan. Misalnya dia tinggal di kawasan permukiman, di Sikumana, di Maulava, di Alap. Tapi dia mau belanja, pusat perbelanjaan ada di Kuanino, di Kota Lama. Mau tidak mau dia butuh apa? Dia butuh fasilitas, dia butuh jaringan prasarana dan jaringan sarana untuk mencapai tujuan, untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi. Nah, karena itu kita hadir di situ. Kita adalah menjawab permintaan dari fungsi pelayanan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, kalau berikut itu adalah pola ruang. Pola ruang itu distribusi peruntukan ruang. Tadi struktur ruang itu susunan pusat-pusat permukiman. Jadi ada pusat permukiman ya. Jadi manusia ini kan lu mau berjalan di mana, pada akhirnya akan kembali ke rumah. Jadi kita berangkat dari rumah menuju kantor, pulang mungkin ke pasar, mungkin lanjut lagi ke mall, tapi pada akhirnya balik lagi ke rumah.
Nah itu kita kenapa jalan seperti itu ya? Kita lagi melakukan kegiatan sosial ekonomi dan kita butuh jaringan prasarana di situ. Nah kalau pola ruang itu distribusi peruntukan ruang. Jadi ada Kota Kupang misalnya, wilayah Kota Kupang. Dia itu membagi wilayahnya secara garis besar ada dua pola, dua distribusi peruntukan. Ada peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, peruntukan ruang itu sebetulnya suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi kalau kita mau tata ruang, kalau bicara tata ruang itu bukan hanya rencana saja, rencana tata ruang saja. Tetapi setelah kita rencana, kita harus manfaatkan juga. Ya Kupang saya lihat sekarang mulai agak sedikit tertib. Dulu-dulu rencana ruang itu dilanggar semua. Rencana tata ruang itu dilanggar semua. Karena ada kepentingan yang lebih besar. Makanya dirubah terus. Nah kalau saya lihat sekarang itu, rencana tata ruang Kupang itu dia sudah punya dokumen rencana tata ruang 2011-2030. Nah, yang saya lihat sekarang itu sudah mulai memanfaatkan apa yang sudah direncanakan. Jadi pemanfaatan ruang itu sudah direncanakan. Ya beberapa tempat-tempat yang PKL mulai banyak dulu sudah bersih, saya lihat sudah bagus. Itu di koridor-koridor misalnya di masuk ke Asumta dulu itu kan banyak itu. Nah itu kan jalan provinsi, kolektor sekunder itu sekarang sudah bersih. Kemarin Satpol PP itu yang masuk lewat belakang Golkar sampai tembus di Bambu Kuning, pom bensin Bufu, itu jalan provinsi. Nah, saya lihat itu sudah mulai ditertibkan, bagus sudah. Memang kita tidak bisa hanya merencanakan sebuah ruang, tapi kita harus manfaatkan juga. Pemanfaatannya sesuai dengan perencanaan ruang. Kemudian kita kendalikan. Nah, model seperti kemarin di ujung jembatan Liliba sudah dibongkar juga itu semua bangunan-bangunan di ujung jembatan dulu. Sampai dengan warung-warung. Itu sudah dibersihkan. Sama halnya dengan di saya lihat ini yang saya lihat langsung itu di belakang Golkar. Itu sudah dibersihkan. Itu bagian daripada pengendalian pemanfaatan ruang. Karena kalau satu orang sudah bangun di sempadan jalan, itu kan mereka membangun di sempadan jalan untuk bikin kios-kios. Nah kan kita sudah belajar kemarin, Rumaja, Rumija, Ruwasja. Pokoknya kalau sebatas patok kuning di mana, itu tidak boleh ada bangunan apapun di situ. Dari patok kuning ke patok kuning sebelah. Nah kalau ada berarti dia sudah memanfaatkan ruang yang salah. Ruang yang digunakan untuk sempadan jalan digunakan untuk kegiatan sosial. Kegiatan ekonomi misalnya, atau kegiatan sosial, dia bikin tempat tinggal kah, atau dia bikin kegiatan usaha di situ, itu kan tidak boleh. Kalau menurut undang-undang, melanggar undang-undang ini ada kenakan, ada sanksinya juga. Jadi kalau itu harus ditertibkan, karena kalau tidak ditertibkan suatu saat itu, kalau sudah banyak orang, satu biarkan, orang kedua datang, orang ketiga datang, dan lama-lama sudah 100. Nah kalau sudah ratusan orang, begitu kita mau membebaskan lahannya, yang sebetulnya itu lahan itu adalah punya pemerintah misalnya, itu menjadi sulit, timbul konflik sosial baru. Mendingan kalau baru 1-2 orang, belum sampai 10 orang, langsung tertib. Itu namanya pengendalian pemanfaatan ruang. Karena kenapa? Karena dia akan mengganggu sekali dengan kita, misalnya orang sipil, orang transport. Waktu kita menghitung kapasitas jalan, kita ada pengaruh hambatan samping, pengaruh jarak pandang, dan seterusnya.
orang dengan kecepatan kendaraan 60 km per jam sesuai rencana. Tapi kalau kios berderet di situ dan orang parkir belanja 1, 2, 3, kan kita mesti rem. Berarti kita menurunkan kecepatan, kan sudah tidak sesuai fungsi pelayanan. Nah itu yang maksudnya harus ditata. Jadi tata itu tidak hanya rencana saja, tetapi dimanfaatkan dan dikendalikan. Nah kalau kawasan itu biasanya ada yang tadi fungsi utama lindung dan budidaya. Lindung itu apa? Ada di Kota Kupang misalnya. Itu fungsi-fungsi lindung itu adalah kawasan-kawasan yang melindungi kelestarian lingkungan hidup. Misalnya sumber air di situ. Ada danau di bawah. Nah ini memang di Kupang agak sedikit tidak taat soal kawasan lindung ini. Ada kawasan-kawasan yang dulu adalah istilahnya daerah tangkapan air, sekarang sudah berubah fungsi menjadi permukiman, pemanfaatan ruang untuk permukiman. Nah itu sebetulnya permukiman itu tidak boleh dibangun di atas daerah-daerah yang fungsinya konservasi, fungsinya harus dilindungi. Sekarang di sempadan sungai, misalnya di Liliba, itu sudah banyak orang tinggal sampai di tebing-tebing itu. Itu kan kalau kita tarik lagi ke sumber undang-undang sumber daya air itu mungkin saya belum kaji ya, tetapi menurut saya ada batasan di mana ada daerah sempadan sungai yang tidak boleh ada bangunan. Nah kalau ada bangunan liar di situ banyak, atau mungkin saya juga heran kok kalau mudah-mudahan tidak ada sertifikatnya, atau kalau sampai ada sertifikatnya dan ada IMB-nya, wah itu bahaya sekali. Ada daerah yang harus dilestarikan, artinya tidak boleh ada bangunan. Nah kalau mau membangun di mana? Ya kawasan-kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan budidaya. Nah kalau kawasan budidaya itu pasal 1 ayat 22 itu artinya boleh dikembangkan, dibudidayakan. Mau bikin rumah, bikin mall, bikin sekolah, itu di situ boleh. Jadi yang lestari-lestari itu jangan di apa-apakan, justru harus dipelihara. Nah, kalau kita baca dari pengertian tata ruang, kemudian kita lihat ada kawasan lindung di sini, kemudian kita lihat kembali dari atas tadi, dari pertama tentang pengertian ruang, pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup ada kata ruang. Begitu ruang kaitan dengan jaringan prasarana. Kalau tadi lingkungan ada sebut ruang, terus ruang menyebutkan jaringan prasarana, maka jelas kita harus bisa paham bahwa dasar ilmu lingkungan dan tata ruang itu punya hubungan erat dengan ilmu dasar-dasar perancangan jaringan jalan. Jadi kita tidak bisa bilang saya orang jalan, saya orang transport, saya tidak perlu belajar tata ruang, saya tidak perlu belajar ilmu lingkungan. Itu kan bidang orang. Oh, tidak bisa. Kita hadir karena ada ruang yang ditata. Penataan ruang itu ada karena ada pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Jadi kalau kita bicara sustainability, keberlanjutan itu hanya menyebutkan 3 elemen penting. Elemen penting dalam kalau kita bicara tentang pembangunan berkelanjutan hanya 3 elemen penting, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Artinya kalau kita mau bicara tata ruang, kita bicara dia ada di mana.
dia pasti tata ruang akan berhubungan dengan sosial, ekonomi, lingkungan. Kalau kita omong tentang jaringan jalan, dia ada di mana? Jaringan jalan ada di tata ruang. Jaringan jalan itu ada di tata ruang. Bukan jaringan jalan berdiri sendiri. Jaringan jalan itu tidak berdiri sendiri. Jaringan jalan itu ada di tata ruang. Ini di sini. Dia itu apa? Dia adalah bicara tentang struktur ruang. Jaringan jalan itu adalah, jadi jaringan jalan itu di mana? Ada di tata ruang. Tata ruang itu di mana? Ada di bagian ilmu lingkungan, di pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Di situ sebetulnya posisi kita itu di situ. Jadi jangan sampai kita tidak memahami atau kita tidak mau memahami tentang ilmu lingkungan dan ilmu ruang. Tidak bisa. Nanti kita akan lihat di bawah tentang keberlanjutan. Nah, prinsip dasar ilmu lingkungan. Kalau kita bicara tentang ilmu lingkungan, kita harus bicara terkait dengan consider, prinsip dasar. Kalau kita bicara tentang prinsip dasar, itu di dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu menyatakan bahwa lingkungan hidup ini kalau kita kelola untuk baik dan sehat, itu hak dasar manusia. Jadi setiap manusia, warga negara Indonesia, itu punya hak asasi. Hak asasi untuk apa? Untuk tinggal di lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kalau ada yang masih senang tidur di lingkungan yang kumuh, yang tidak beraturan, berarti memang dia mengabaikan hak-hak asasi dia. Atau mungkin karena kita yang tidak peduli dengan hak asasi orang lain, kita yang membuat lingkungan rusak, kita membuat lingkungan itu tidak sehat, kita sendiri misalnya buang sampah, atau kita sendiri membuat kegaduhan di lingkungan yang kemudian itu bising, crowded. Nah, itu artinya kita tidak menghargai hak asasi orang lain. Orang atau setiap warga negara termasuk kita, termasuk saya, itu punya hak untuk hidup yang baik dan sehat di lingkungan saya. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah karena ini adalah hak asasi, maka semua pembangunan. Jadi pembangunan itu biasanya tujuannya untuk ekonomi. Membangun itu di mana? Di lingkungan. Untuk tujuan apa? Ekonomi. Supaya apa? Supaya manusia atau sosial itu bisa berperi kehidupan dan bisa melanjutkan kehidupannya. Jadi seperti itu. Kalau manusia tidak ingin memperbaiki peri kehidupan, ya untuk apa membangun? Tapi kalau kita membangun ya tujuannya sebenarnya ekonomi. Tapi di dalam menyelenggarakan pembangunan itu prinsipnya harus pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi prinsip dasar ilmu lingkungan dalam konteks penerapan di dalam bidang sipil kita itu adalah harus dengan berprinsip pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nah, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 32 2009 menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana. Jadi kalau pembangunan berkelanjutan itu hasil dari sebuah upaya yang sadar, upaya terencana yang memadukan aspek lingkungan, hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kebutuhan lingkungan hidup
serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan masa depan. Jadi karena itu, prinsip daripada pembangunan berkelanjutan itu adalah keterpaduan. Terpadu, pembangunan berkelanjutan itu keterpaduan. Kalau kita mau lihat di sini adalah keterpaduan. Ini harus ingat, ini keterpaduan. Antara apa? Lingkungan, sosial, ekonomi. Nah, secara konsep ini saya ambil dari link ini terkait dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi, keberlanjutan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi, manusia ingin hidup berkelanjutan. Berkelanjutan artinya hidup ini terus-menerus dan berkesinambungan. Karena itulah ada anak, ada cucu, ada cici, ada cece. Itu artinya kan dia ingin turunannya itu terus-menerus. Berkesinambungan, artinya berkelanjutan. Nah, kalau dia mandul ya itu artinya tidak berkelanjutan. Stop, sudah mau apa lagi. Nah, tapi kalau dia berkelanjutan itu artinya dia terus-menerus. Sama dengan kita, kenapa harus menikah? Kenapa harus punya anak? Kenapa harus punya cucu? Kenapa harus punya cici, cece, dan seterusnya? Supaya hidup ada keberlanjutan sosial di situ. Tetapi kalau tambah anak, tambah cucu, tambah cici, tambah cece, ini hari saya sendiri, besok saya nikah, saya 2 orang, kemudian saya punya anak misalnya. Terus anak punya anak lagi, anak punya, lama-lama kita jadi 30, 40 orang. Kan tidak mungkin tinggal satu rumah. Kalau tinggal satu rumah, bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan lingkungan? Maka nanti dia nikah lagi, dia punya anak, dia punya cucu lagi. Akhirnya apa? Kita butuh lingkungan. Kita butuh lingkungan untuk apa? Untuk tempat kita hidup, untuk tempat kita sekolah, untuk tempat kita belanja, untuk tempat kita bekerja, dan seterusnya. Tetapi lingkungan itu baru bisa berlanjut. Kita baru mau bangun kalau ada ekonomi yang baik. Kalau ada duit, baru bikin rumah. Kalau ada uang, bikin sekolah. Ada uang, bikin jalan. Sama halnya dengan keberlanjutan sosial. Ada uang menikah. Ada uang baru bisa punya kendaraan. Dan seterusnya. Jadi ini semua ini saling berhubung. Jadi kalau kita omong pembangunan berkelanjutan, itu ada di posisi yang tengah-tengah. Ini ada, kalau kita omong, pembangunan berkelanjutan itu yang ini bagian 3. Ini yang inti. Itulah posisi yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Ini. Pembangunan berkelanjutan itu di mana posisinya? Itu yang pas di 3. Ini yang tengah-tengah, hanya gambar kecil. Jadi kalau kita lihat itu, kalau pembangunan berkelanjutan yang ini. Ya, ini kalau saya arsir ini, ya, ini yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau kita hanya bicara tentang jaringan jalan mungkin kita hanya lihat jaringan jalan, masyarakat ini terpencil, dia sudah sulit akses, mungkin kita omong hanya di sini. Jadi jangan hanya lihat hanya ini, atau hanya jalan dilihat dari ini, atau jalan dilihat dari ini. Jangan. Harus dilihat dari ketiga hubungan ini. Itulah baru kita bicara bahwa pembangunan jaringan jalan kita berkelanjutan. Nah, konsepnya gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, itu adalah upaya sistematis. Jadi upaya sistematis ini
dan harus terpadu, ya, terpadu. Intinya, kenapa kita harus lindungi dan kita kelola lingkungan hidup supaya lingkungan itu tidak rusak, harus tetap lestari, harus tetap lestari, tidak boleh rusak, harus tetap lestari. Karena itu cegah, cegah. Nah, makanya ada yang namanya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Itu atau RPPLH itu perencanaan tertulis. Tujuannya apa? Menjalankan fungsi dari perlindungan dan pengelolaan. Itu setiap kurun waktu tertentu. Kenapa? Karena memang ketika kita membangun, pada saatnya dia pasti entah besar atau kecil punya dampak negatif, punya dampak negatif. Itu adalah konsekuensi dari sebuah pembangunan. Kita membangun apa saja, pasti ada dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, mungkin skalanya ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, karena itu kita harus identifikasi dampaknya apa saja. Lalu bagaimana cara kendalikan dampak itu? Itulah butuh AMDA. Itulah butuh izin lingkungan. Itulah butuh UPL UKR. Nah, kalau nanti di bagian terakhir terapan bidang jalan itu saya sudah kirim di buku. Ya, ada di kemarin di WA Group, ada juga di GCR terkait dengan bagaimana penerapan ilmu lingkungan untuk bidang jalan, ya. Kalau kita mau bikin jaringan jalan. Itu. Tapi karena posisi bab ini kan babnya adalah prinsip-prinsip dasar. Jadi ini dasar-dasar yang harus tahu. Soal bagaimana menjabarkannya itu bisa 200-300 halaman lagi. Ini yang kita omong ini kan simple. Prinsip-prinsipnya saja. Kalau kita mau jabarkan lagi ini bisa ratusan halaman. Yang kita omong bilang identifikasi potensi dampak dari sebuah pembangunan, bagaimana cara pengendalian dampak, bagaimana melakukan perangkat preemptifnya, ada preventifnya. Jadi preemptif itu beda dengan preventif, ya. Kalau preventif mencegah, kalau preemptif itu sudah jauh lebih sebelum terjadi, jauh kita sudah duga preemptif. Kemudian oke, saya lanjut. Kemudian AMDAL itu juga salah satu syarat untuk izin lingkungan. Sebenarnya tujuan dari semua ini adalah untuk fungsi lingkungan hidup itu lestari. Siapa yang harus kendalikan? Ya pemerintah daerah, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Itu adalah pihak-pihak yang punya kewenangan, peran, tanggung jawab untuk mengendalikan, mencegah, menanggulangi, memulihkan. Jadi kalau kita bicara pengendalian itu kita bicara 3. Pengendalian itu mencegah, menanggulangi, memulihkan. Itu kalau kita bicara pengendalian. Nah, sekarang apa saja instrumen? Nah, tadi kan kita sudah perlu ada supaya lingkungan hidup itu lestari, perlu ada pengendalian. Pengendalian itu caranya apa? Ya cegah, tanggulangi, pulihkan. Siapa yang bikin? Pemerintah daerah, penanggung jawab kegiatan, usaha, dan kegiatan lainnya. Jadi bos, ya direktur perusahaan itu tanggung jawabnya. Bagaimana caranya? Instrumen apa yang digunakan? Nah ini banyak, ada 13. Tapi saya tidak akan soroti banyak. Jadi ada KLHS, ada tata ruang, ada baku mutu lingkungan hidup, ada kriteria baku
dan seterusnya. Ini AMDAL, UKL, UPL. Kalau saya hanya ambil KLHS, tata ruang, AMDAL, dan UKL, UPL karena ini saya coba potret dari sudut pandang jaringan jalan. Kalau jaringan jalan, kita kadang-kadang pakai UKL, UPL, kadang-kadang AMDAL, ya ada skalanya, ada aturannya. Lalu ini larinya kemana? Ke tata ruang lari kemana? KLHS. Ya, sekarang di TTU kan demo banyak-banyak KLHS, KLHS. Ya mudah-mudahan yang demo-demo KLHS itu tahu tentang substansinya. KLHS itu wajib ya. Pemerintah maupun pemerintah itu wajib bikin KLHS. Kajian lingkungan hidup strategis. Jadi yang bikin KLHS itu pemerintah atau pemerintah daerah. Sama. Kenapa dia buat? Supaya memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah menjadi dasar dan terintegrasi dengan pembangunan di wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program yang dia buat. Jadi DIPA tahun 2022 kalau sampai sudah muncul di DIPA, misalnya program, kegiatan, subkegiatan, output, sampai dengan detail-detail kegiatan semua, itu kalau dia muncul itu tentu sudah ada dasar. Sudah ada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalamnya. Kalau susunannya itu dasarnya adalah KLHS. Gitu ya. Kemudian RT RW, rencana tata ruang wilayah. Itu juga pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi RT RW. Jadi rencana tata ruang wilayah ini itu harus juga sama berkorelasi kuat dengan KLHS. Karena kalau dengan KLHS itu kita sudah harus yakin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan itu sudah pakai. Yang tadi prinsip pembangunan berkelanjutan yang ini. Prinsip-prinsip di dalam sini ada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Itu sudah ada di mana? Di KLHS. Sudah dipakai sebagai dasar kita membangun. Kemudian RT RW. Nah, saya kenapa hanya soroti beberapa karena saya mau kaitkan dengan sudut pandang jaringan jalan. Tata ruang bilang begini, menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Ini wajib loh. Wajib dengan KLHS ada di sini. Kemudian rencana tata ruang wilayah itu dia harus memperhatikan daya dukung apa yang dia bikin. Kalau bicara tata ruang kita harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Itulah kenapa penting. Karena kita ada di sini. Jaringan jalan ada di tata ruang. Kemudian AMDAL. AMDAL ini kalau dia punya dampak penting, ini intinya kalau dia berdampak penting. Kalau dia punya dampak penting, itu dia wajib AMDAL. Jadi kalau kita mau bikin kegiatan apapun, kalau kegiatan itu memiliki dampak penting, maka kita harus wajib AMDAL. Apa dampak penting? Dampak penting ya ini. Jumlah penduduk yang terkena dampaknya besar, luas wilayah, penyerabaran dampak, dan seterusnya. Ini bisa dibaca ya. Nah, ada kewajiban. Kegiatan wajib AMDAL itu yang mana saja? Itu di pasal 23. Saya itu ada beberapa cukup banyak. Nanti tinggal dibaca saja. Karena ada kegiatan-kegiatan yang wajib hukumnya itu menggunakan AMDAL. Itu di pasal 23. Undang-Undang PPLH. Silahkan nanti ada linknya di GCR. Nah kalau UPL, UKL itu menyatakan bahwa setiap usaha yang tidak termasuk, kalau dia tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, kalau dia tidak masuk kriteria wajib AMDAL, maka dia wajib punya UKL UPL.
wajib. Gitu. Kemudian gubernur, bupati itu menetapkan apa saja wajib UKL, UPL itu apa saja. Ya lihat di SK gubernur atau SK bupati. Apakah saya punya kegiatan ini wajib AMDAL tidak? Kalau wajib AMDAL lihat di pasal 23. Kalau wajib UPL, oh kalau dia tidak wajib AMDAL, apakah dia wajib UPL, UKL enggak? Oh lihat di mana? SK gubernur atau SK wali kota. Nah, kalau dia tidak masuk dalam wajib AMDAL, tidak juga masuk dalam wajib UPL, UKL, dia harus bikin wajib membuat surat pernyataan. Ada satu lagi surat pernyataan wajib tentang pengelolaan, sanggup untuk mengelola dan memantau lingkungan hidup. Gitu. Intinya begitu. Jadi tetap harus ada. Walaupun strata atau hierarkinya itu beda-beda. Nah, ada kegiatan misalnya kegiatan usaha mikro itu tidak termasuk kriteria itu ya. Kalau kita omong tentang KLHS itu ada di tataran kebijakan rencana dan program. Nah kita ini di proyek, level proyek kita. Yang pasti kita level proyek itu bicara soal AMDAL. AMDAL itu bisa yang tadi sudah disebutkan wajib, ada yang tidak wajib ya UPL, UKL, di bawah lagi itu surat pernyataan. Itu di level proyek. Nah, artinya kalau ada proyeknya gagal, tetap kita akan lihat di mana AMDAL atau UPL, UKL. Atau kalau dia susun, apakah sudah sesuai dengan KLHS 10? Dia susun sudah sesuai RT RW atau ya kalau proyeknya tidak bermasalah aman-aman biasa. Tapi kalau bermasalah akan dikorek semua dokumen ini sampai di sini. Sudah pasti. Nah, oke, lanjut. Kalau kita bicara tentang tujuan pembangunan berkelanjutan. Kalau pembangunan berkelanjutan itu dia punya 17 tujuan. Pertama, tidak ada orang miskin lagi. Tidak ada orang yang lapar lagi. Semua orang hidup sehat dan sejahtera. Pengendalian pendidikan semua berkualitas, gender setara, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi yang dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem kelautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Kalau kita bicara ini, kita orang teknik sipil itu hampir semua ada di semua lini. Kita orang sipil mau bicara orang tidak miskin, kita ada di situ. Karena kita yang bikin rumah untuk mahasiswa, rumah untuk masyarakat berpenghasilan. Itu ada orang sipil. Tapi dia kontraktor, waktu bikin rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang hanya harga sekitar 29, tidak lebih dari 30 juta mungkin. Semen dia mulai curi, besi dia mulai pasang asal-asal. Lantai yang harusnya 10 rabat 10 senti misalnya, atau dia bikin 3 senti. Kita baru pakai tumit sudah hancur-hancur. Bagaimana kita orang teknik sipil mau bicara tanpa miskin? Ya dia masuk, kita bikin rumah. Salah satu ukurannya kan rumah. Kita kasih dia ya miskin. Apa namanya? Rumah asal-asal. Atau kita mau bilang tanpa lapar. Bagaimana dia mau berkebun, mau tanam padi yang banyak, mau tanam palawija, kalau kita bikin embungnya hanya korek 1-2 kali pakai ekskavator lalu pindah. 100 embung kerja hanya 3 hari. Korek sedikit pindah. Korek sedikit pindah. Air datang tidak ada.
Hidup hidup. Untuk apa pembangunan model begitu? Kan kita bikin embung supaya dia bisa memanfaatkan. Alasan terakhir, embung konservasi. Ya, embung konservasi masyarakat kan butuh air. Nah, ada lagi, misalnya air bersih dan sanitasi yang lain. Orang sipil juga ya. Bikin habis jaringan pipa, misalnya, tahu-tahu hanya angin yang lewat, air tidak ada. Atau dia sambung dari sumber entah di mana, berakhir di mana, dia lepas-lepas, dia sumbat pakai botol aqua, kubur di tanah. Ini saya omong, ini saya bicara ini fakta semuanya. Saya bicara ini fakta. Saya bisa bertanggungjawabkan semua karena ini datanya ada di saya. Di dokumen semua saya punya. Ya, ini kan yang penanganan permasalahan hukum semua. Jadi ya itu orang sipil juga. Bagaimana kita mau bicara tujuan pembangunan berkelanjutan kalau bikin air bersih saja tidak bisa. Atau bikin brown captain, jaringan pipa air bersih di desa misalnya, untuk Pamsimas misalnya. Ada orang sipil politeknik. Atau sipil dari lain politeknik. Begitu selesai, masyarakat untuk satu jergen air mau penuh itu bisa sehari semalam. Karena air yang keluar itu hanya sebesar mungkin, mohon maaf, seperti air kencing. Ya kapan jergen 20 liter penuh air. Lalu kita mau ngomong penyediaan air bersih yang layak dan sanitasi yang layak. Itu kita orang sipil semua. Jadi orang sipil ini, kita punya tanggung jawab berat ketika bicara tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya kalau kita kerja asal-asal, sadis. Bikin puskesmas, kita juga orang sipil. Di kampung, yang orang sudah harap ini pelayanan kesehatan sudah sampai di depan mata, tiba-tiba dia kerja sampai di tengah jalan, dia hilang. Uang proyek dipakai untuk yang lain, kepentingan pribadi. Itu orang sipil juga. Ya tapi bukan politeknik. Yang lain. Ya, bagaimana dia berpikir tentang konsep pembangunan berkelanjutan? Atau bikin jalan raya, orang senang, hanya senang 1 tahun 2 tahun. Tiba-tiba tahun ketiga habis hujan, habis itu juga aspal. Atau mungkin tahun pertama sudah mulai amblas. Tahun kedua lebih besar. Tahun ketiga lebih habis lagi. Dan kemudian dia kembali kepada zaman yang harus jalan 5 km per jam. Tadi kan dia awalnya kan 5 km per jam dan jalan tanah, jalan batu-batu. Kita bikin aspal, dia senang sesaat, begitu habis hujan, mulai bergelombang, kedua, ketiga, dia hancur total, dan dia kembali lagi ke posisi yang dulu 5 km per jam. Dan kita mau ngomong ini pembangunan berkelanjutan. Disinilah penting sebetulnya bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan itu ilmu lingkungan semua yang ada. Karena lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, lingkungan hidup. Jadi ada lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hidup. Itu inti. Irisan ketiga itulah bicara soal pembangunan berkelanjutan. Kita sipil tuh, kita bagian dari subsistem. Kita bukan sistem utama. Jadi tidak usah bangga sebetulnya. Justru kita harus jadi pelayan. Jadi kita punya tugas paling berat. Nah, tapi kalau kita bangga, kalau kita bisa mewujudkan ya infrastruktur yang bisa dinikmati oleh masyarakat sampai anak cucu, wah itu baru bangga di situ. Itu rasa bangganya di situ. Tapi kalau seperti cerita saya yang tadi, baru habis kerja proyek tahun ini, lu mau cerita 100 proyek, tapi kalau 1 tahun kemudian sudah hancur, tidak usah bangga. Nah, itu tantangan kita.
Tapi kalau kita bikin ini proyek dan dia bisa bertahan sampai ratusan tahun seperti dulu Belanda buat jalan, jembatan itu tahan sampai ratusan tahun. Nah, itu di situ kebanggaannya. Jadi itu jadi harus apa namanya? Prinsipnya itu harus menjadi tantangan. Nah, kalau kita bikin itu jadi baik, di situ baru kita bisa rasa bangga itu ada. Kalau infrastruktur itu bisa dinikmati sampai sesuai umur rencana. Nah, itu di situ bangga. Oke. Nah, kalau untuk aplikasi di bidang jalan, itu kita ada di pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan. Ya, lingkungan hidup bidang jalan. Jadi itu ada di ada buku di Bina Marga. Kita nah ini contoh kasus kelalaian penerapan rekomendasi AMDAL bidang jalan. Kalau kita mau terapkan AMDAL bidang jalan, kita lihat di sini. Itu ada bukunya, referensinya sudah saya masuk di Google Classroom. Silahkan dipakai gitu ya. Kemudian sebenarnya ini entah mau diskusi atau pokoknya silahkan diskusi dengan diri sendiri paling tidak. Sejauh mana ini pertanyaan silahkan didiskusikan dengan minimal diri sendiri lah. Apakah memang AMDAL itu sudah diterapkan di bidang jalan di NTT? Kalau sudah, ya baguslah. Karena saya coba cari di berbagai, saya ambil contoh di kalau lelang AMDAL di LPSE provinsi itu, AMDAL itu ada 11 paket, tetapi untuk AMDAL jalan belum ada. Paling hanya beberapa yang terkait dengan misalnya rumah sakit, gedung, atau di laboratorium, atau di ini kebetulan rumah sakit banyak, ada juga di sini ada embung kecil di beberapa kabupaten, di TTS, TTU, ini mungkin di Pemda ya, provinsi yang sudah mulai. Kalau kabupaten kota hampir saya belum dapat, itu mungkin referensi saya masih terus sedikit. Tapi ini bukan, ini hanya mau menunjukkan bagaimana saya coba menelusuri kira-kira UPL, UKL itu sudah dianggap penting atau bagian penting di dalam paket-paket pembangunan infrastruktur atau tidak. Nah, itu masalahnya. Atau dia mungkin bagian daripada dokumen lelang, itu saya juga belum terlalu lihat ya, mudah-mudahan itu jadi diskusi sendiri. Itu masing-masing silahkan nanti diskusi. Untuk hari ini saya kira cukup. Nanti minggu depan kita bahas khusus tentang bagaimana aplikasi ilmu lingkungan untuk jalan, terutama kita masuk bahas tentang pedoman pengelolaan lingkungan hidup bidang jalan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga PU nomor 8 tahun 2005. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk semua perhatian, kalau ada yang menyinggung, ya mohon dimaafkan. Karena yang saya bicara ini kan yang sudah bermasalah. Itu yang saya lihat. Tapi mudah-mudahan itu kita cari atau jadikan pelajaran supaya nanti rasa bangga kita itu adalah memberikan yang terbaik untuk keberlangsungan hidup manusia dan kelestarian sumber daya alam. Sebenarnya itu poinnya. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai sini. Selamat malam.